mohon perhatian kepada Bapak Ibu. Kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar pada hari ini akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD. Yang kami hormati Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 17 Tangerang, Bapak Haji Usman Effendi SPD. Yang kami hormati narasumber workshop pada hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Mulyono Sobar MPD. Teristimewa peserta workshop Dewan Guru SMP Negeri 17 Tangerang dan beberapa guru sekolah binaan Ibu Arum Puri Suryandari SSI MPD. Dengan senantiasa memanjatkan pujian kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, serta syukur kepada Yang Maha Luhur, dalam keadaan sehat walafiat, atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini. Sholawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang berusaha istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan acara workshop implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar bertempat di SMP Negeri 17 Kota Tangerang pada hari ini, Jumat 15 Juli 2022 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Novi Endah Fitriani SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
Laporan Ketua Panitia Workshop disampaikan oleh Bapak Nasrullah S. Nom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Mulyono Sobar MPD, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Usman MPD SPD, yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara workshop ini terselenggara dari kemarin pagi sampai dengan esok hari. 3 hari kita melaksanakan workshop kegiatan implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Tujuannya adalah diharapkan nanti Bapak Ibu guru dapat mengimplementasikan kegiatan kurikulum Merdeka kepada peserta didik, khususnya untuk kelas 7, karena kita baru mulai di kelas 7 ya. Kemudian untuk kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Adapun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop ini adalah sebanyak 60 orang. Dari warga SMP Negeri 17 sendiri itu kurang sekitar 50 orang dan 14 orang dari sekolah binaan pengawas Ibu Ampuri yang ada di lingkungan Kota Tangerang. Untuk suksesnya acara ini, Pak Haji, kita mengundang dua narasumber. Yang pertama kemarin sudah oleh Ibu Arum Puri, kemudian hari ini oleh Bapak Dr. Andes Haji Mulyono Sobar. Mungkin itu laporan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 17 Tangerang kepada Bapak Haji Usman Effendi SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tabarakna kulli din yukhalifu dinal Islam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Ibu guru, staf tata usaha, dan Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah binaan dari Bu Arum-Puri yang saya banggakan. Pertama, saya ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu bermuajah dalam acara workshop yang diselenggarakan 3 hari ya, dari hari kemarin sampai dengan nanti hari Sabtu. Salawat dan salam semoga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan syafaatnya sampai kita di akhir kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita menyelenggarakan kurikulum Merdeka yang sesuai dengan arahan dari Kementerian bahwa SMP Negeri 17 diarahkan untuk mengikuti mandiri berubah, sehingga pada kesempatan hari ini kita harus mempersiapkan diri. Sementara kita akan memulai pembelajaran dari mulai hari Senin. Hari Senin nanti kita akan laksanakan pembelajaran Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya semua yang Ibu Bapak lakukan, aktivitas Bapak Ibu yang Bapak lakukan, terutama di akun ID Belajar, itu mempengaruhi rapot pendidikan, rapot sekolah.
Nah, dalam hal ini kalau Bapak dan Ibu yang sudah membuka akun ID Belajar sementara Bapak dan Ibunya belum bisa mengakses, belum bisa membuka, ya tentu saja itu tidak akan bisa penilaian terhadap sekolah itu akan jelek. Untuk itu Bapak dan Ibu kemarin sudah dimulai dibuka, yang belum buka mohon sekarang belajar tentang Merdeka Belajar banyak sekali di akun ID Belajar, ya di Merdeka Belajar semuanya ada di internet, semuanya ada di YouTube, tinggal bagaimana kitanya maunya saja untuk belajar. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, ya khawatir seperti yang disampaikan oleh Ibu Arum kemarin, ya kalau Bapak dan Ibu kurang aktif, ya itu nanti akan berimbas, akan bermasalah bisa jadi nanti kepada sertifikasi Bapak dan Ibu, ya. Begitu mulai dari sekarang kita mari kita sama-sama membuka akun ID Belajar, ya supaya kita ya jangan sampai dianggap kita tidak beraktivitas, ya karena langsung penilaiannya langsung kepada raport pendidikan di sekolah, ya. Begitu juga Bapak dan Ibu mulailah untuk berubah, ya. Jadi jangan sampai mengajar seperti yang dulu-dulu, gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan asesmen, sementara asesmen yang dulu, sedangkan sekarang nih asesmen yang ada itu kaitannya dengan literasi dan numerasi yang tentu soalnya juga udah soal hot, ya, soal-soal hot, sehingga ya Bapak dan Ibu harus mulai belajar dari sekarang. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu terlena, ya, puas dengan apa yang ada. Untuk itu karena Bapak Kadis kita sedang ditunggu oleh yang lain, ya mohon kesediaannya Bapak untuk membuka acara workshop ini dengan baik. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Usman Effendi yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dan arahan tentang kebijakan pendidikan di Kota Tangerang sekaligus membuka kegiatan workshop oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang kepada Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD di Sinano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sabri wa yassir li amri qadatam li lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber, ini ada Pak Mulyono Sobar dari SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 17 Kota Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Usman MPD, Bapak Ibu para PKS, Bapak Ibu guru SMP Negeri 17 Kota Tangerang, dan juga Bapak Ibu yang hadir, saya kepala-kepala sekolah SMP swasta dan guru SMP swasta, dan kurang lebih 14 orang yang saya hormati dan yang saya banggakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada siang ini saya bisa hadir, walaupun waktunya saya batasin kalau enak gitu ya. Ya, karena hari ini tuh sebenarnya masih ada 5 lagi, tapi saya kayaknya nggak kejar karena ada rapat juga di jam 3. Nah, jadi paling hanya 2 sekolah yang saya bisa hadir. Bapak dan Ibu sekalian, PPDB di tahun ini, tahun 2023 baru saja selesai, tapi masalahnya ini kita sedang beresin pelan-pelan. Jadi paskanya yang kadang-kadang masih ada, ya, jadi pasca PPDB-nya, karena banyak orang yang ingin masuk ke SMP negeri. Bayangkan 33.000 lebih anak kita yang lulus, dan yang diterima cuma 10.780. Berarti lebih daripada 20.000 orang itu anak tidak diterima. Orang tua berkeinginan semua mayoritas, ada juga yang sekolah swasta lebih awal, tapi banyak juga yang ingin ke sekolah negeri. Nah, ini yang tidak keterima ini sampai sekarang ini masih ingin kasak-kusuk pengen masuk ke SMP negeri. Padahal di SMP swasta yang menerima BOP juga sudah harusnya gratis. Ya, ini yang menjadi
ini. Kemarin saya harus meyakinkan 50 anggota dewan, bayangkan bahwa dia di anggota 50 ini supaya sama-sama satu persepsi dengan dinas pendidikan bahwa PPDB di Kota Tangerang sudah clear, sudah tidak ada titik penitip lagi, karena kita lakukan lebih dari 3 tahun ya, kita ini sudah clear. Kepala dinas sekalipun tidak berani untuk misalnya katakan membantu orang tua untuk masukkan ke sekolah negeri. Kepala sekolah juga sama, tidak berani. Jadi semuanya tidak berani. Saya mau kemarin ada dari Dandim langsung telepon saya, Pak mohon maaf, saya tidak bisa bantu. Terus dari kepolisian juga, bahkan dari staf ahlinya Kapolri, mohon izin saya tidak bisa bantu. Jadi kalau sayanya lemah, dalam arti saya satu aja lolos, maka otomatis semuanya berantakan. Sekota Tangerang, SMP 1 sampai SMP 33. Kemarin di SMP 22 juga pada demo. Ada kurang lebih 23 sampai 30 orang tua demo ingin anak-anaknya masuk ke SMP 22. Saya dipaksa bagaimana? Silakan aja saya bilang demo. Tapi saya katakan yang penting jangan anarkis. Kalau anarkis berarti ranahnya hukum. Kalau mau demo nggak apa-apa. Dan saya tetap tidak pada akhirnya saya secara pribadi maupun kedinasan tetap saya kekeh pada pendirian saya, kita bicaranya aturan. Saya tidak bisa membantu PPDB yang sekarang sudah berjalan. Kalau SMP 22 saya buka, maka otomatis SMP-SMP lain nuntut buka juga. Nah ini harus mempertahankan, ini luar biasa berat. Sampai sekarang para LSM, wartawan pengen masuk ke SMP negeri, tapi harus kita kuatkan semuanya. Dan alhamdulillah salah satunya SMP 17, SMP 1 termasuk kuat kita. Siapapun yang datang jawabannya sama. Tidak bisa. Kalau mau bisa nanti di bulan Desember, Januari mau pindahan, boleh, silakan. Terus sampai begitu juga di kaitan dengan PPDB. Terus yang kedua MPRS. Kemarin di hari pertama saya lihat di beberapa sekolah ada yang sudah prokes dan ada juga yang belum prokes. Saya minta guru-guru yang hadir pada kesempatan ini termasuk para sekolah bahwa kegiatan belajar mengajar yang sudah tatap muka ini tolong jaga kesehatan, yaitu melalui prokes. Karena COVID-19 ini masih ada turun naiknya tuh fluktuasinya. Kemarin angka sampai lebih dari 100 kemarin. Padahal kita kemarin sudah sampai 0 gitu. Ya 0. Jadi kasusnya 0. Kemarin sampai 100 lebih. Nah, oleh karena itu saya minta semua guru-guru, kepala sekolah agar tolong di dalam kegiatan belajar mengajar yang sudah tatap muka ini agar prokes, ya, baik itu cuci tangan, anak-anak ketika dia mungkin baru masuk di hand sanitizer-nya, bisa juga dengan ukuran suhunya dicek. Saya rasa itulah yang disebut dengan prokes. Dan ini juga termasuk kita sebagai contoh. Jadi guru-gurunya sebagai contoh juga. Jadi kita juga harus prokes. Jangan kita nyuruh tapi kita nggak pakai masker ketika kita sedang mengajar. Kalau saya pada kesempatan ini mohon izin tidak ini karena kadang-kadang memang yang namanya masker ini terus terang kita ini antara enak dan tidak enak. Ya terus terang enak dan tidak enak. Kadang-kadang saya kalau naik tangga 3 lantai itu pas nyampe di tangga 3 udah ngap-ngapan saya pakai masker. Itu memang aduh luar biasa lah kalau menurut saya. Jadi kayak tersiksa juga Pak Mul ya. Jadi kayak tersiksa gitu. Jadi ya tapi bagaimanapun kita tetap ketika ada LSM wartawan yang datang ke sekolah kita harus kita jaga bahwa ini prokes. Ya. Terus MPRS di hari pertama saya lihat ada yang prokes, ada juga yang tidak. Yang saya menjadi pemikiran kemarin aduh luar biasa. Jadi pemikiran saya hampir 2 hari ini gara-gara apa? Gara-gara di Jaya kemarin. Beritanya viral luar biasa. Yaitu anak SD kelas 1 MPRS-nya adalah bahasanya itu lomba ganti baju, bayangkan. Jadi ganti baju. Kan yang namanya dari segi etika, yang namanya buka baju di depan orang banyak, benar nggak untuk pendidikan itu? Udah dari segi pendidikan, dari segi karakter, dari segi etika, kayaknya nggak masuk itu. Itu bahasanya tradisi lagi kepala sekolahnya. Nah, ini jadi MPRS kita akhirnya dicederai nih gara-gara satu permasalahan di SD. Jadi akhirnya viral. Kemarin saya diwawancarai dengan Metro itu. Untungnya langkah-langkahnya karena wali kota juga sangat ini sekali sama saya, jangan selesaikan. Ya langkah-langkahnya sudah saya tempuh lah. Pembinaan kepala sekolahnya, buat teguran, terus segala macam.
Bahkan Metro TV memancing saya kemarin. Kalau saya salah ngomong kemarin, udah itu kepala sekolah harus dinonjol. Tapi saya dipancing, tetap saya belain kepala sekolah, tapi bahasa saya ambangin seperti itu. Ini kan luar biasa. Tujuannya memang bagus, kemandirian bahasanya. Tapi kan kalau yang namanya buka baju anak TK mau masuk ke SMP, SD, nah itu seolah-olah mandiri, seolah gitu kan ya? Ya memang, cuma jangan di tempat terbuka. Ini terjadi, aduh kata saya. Akhirnya viral sampai semua yang namanya udah Detikcom, sudah Kompas, apalagi di Metro TV, itu kan berarti sudah viralnya luar biasa. Nah oleh karena itu saya minta di SMP, tolong etika-etika di ke depan MPRS ini, udah kita mah intinya MPRS itu adalah pengenalan lingkungan. Ya bagaimana mengenalkan lingkungan sekolahnya, tempat labnya, ruang kelasnya, terus lagi kalau ada masjidnya, ada ruang UKS-nya, kenalin tuh. Guru-gurunya, ada semua, ada 40 orang, saya kenalkan guru apa segala macam, jadwal pelajarannya seperti apa, cara belajar yang baik itu bagaimana, ya kan? Wawasan wihata mandalanya kembangin semua. Itu harusnya mah. Istilah poncon itu tidak ada sekarang. Jangan masih ada sekolah kadang-kadang itu tugasnya berat banget. Disuruh cari tuh anak-anak kasih tugas cari pisang yang berdempet 2. Nah itu kan satu tanda paling satu Pak Yani ya. Oke itu saya pernah itu menemukan sekolah suruh nyari pisang yang berdempet, bayangkan. Gitu. Udah gitu ada lagi suruh ngitung kacang hijau bawa besok kacang hijau 50 butir. Kalau saya jadi muridnya saya Pak ini udah 50, kok dikit bener Bapak hitung lagi Pak. Perlu hitung aja gurunya. Terjadi. Nah sekarang udah wayanya tidak ada segitu lagi. Dan kita ini sekarang sekolah ini semuanya udah ramah anak. Dan bahkan kita dapat penghargaan kemarin bahwa Kota Tangerang termasuk ramah anak, layak anak. Luar biasa. Nah, memang zaman saya jadi guru sama-sama dengan SMP 17, saya terus terang dulu Pak Yani itu ya. Kalau anak bandel main gape, kita hukum tuh, kita jemur di lapangan. Suruh lari dulu, suruh lari kan? Udah gitu jemur sampai jam 12 siang. Itu kagak ada yang marahin kita. Kagak ada yang komplain ke orang tua. Tapi jangan coba-coba sekarang. Kita hukum anak, kita jemur dia dengan telanjang misalnya, udah kita kena tuh yang namanya banyaklah hamdah segala macam itu. Nah ini sekarang ini udah beda. Jadi dulu kita jewer anak murid, mungkin kita aman-aman aja dulu. Sekarang nggak bisa. Nah jadi kita bagaimana mengajar, menyenangkan, lalu ilmu yang kita berikan pada anak diterima olehnya, itu yang kita. Dan saya terima kasih pada kesempatan ini SMP 17 sudah mengadakan workshop implementasi kurikulum 2022 atau yang disebut dengan kurikulum merdeka. Dan ini sangat penting karena kemarin di tahun 2021 kita sudah ada MOU dengan pemerintah pusat dengan Dikbud, ditandatangani langsung oleh Pak Wali Kota dan dari Kementerian itu Pak Direktur langsung Pak di tempatnya di SMP 1 Pak Mulya. Itu kita dari MOU. Dan dimulai dengan sekolah penggerak. Saya terus terang, waktu ada sekolah penggerak juga saya bertanya nih ngapain lagi nih kurikulum diganti. Padahal kalau menurut saya pribadi nggak usah diganti. Ini baru pribadi ya, tapi jangan ini dulu. Pribadi saya, kebetulannya nggak usah diganti tuh kurikulum 2013. Tinggal penyempurnaan aja. Kalau gurunya kurang bagus, dikatin, workshopin yang banyak. Kalau kurikulumnya masih kurang, lengkapin. Kalau sarananya itu menurut saya. Makanya saya penasaran tuh, sampai saya nanya Pak Direktur, waktu itu masih sub ya, di sana ada jabatannya di bawah direktur itu subdit. Apa dia bilang? Pak Jamal, jangankan Pak Jamal bingung, saya juga bingung. Jadi gitu waktu itu. Itu pertama kali tuh, pada bingung semua. Pak Menteri ini maksudnya tujuannya apa sih? Saya tanya tuh Bu Niken, tinggal padahal Pak Jamal ikutin aja, saya juga bingung. Jadi semua rata-rata pada bingung pada saat itu. Saya diundang beberapa kali tuh. Di Denpasar, di Jogja beberapa kali. Itu ternyata yang ditanya itu tentang masukan dari kita. Ini mau dibawa kemana nih kurikulum ke depan? Evaluasinya bagaimana? Kita ditanya dari di workshop itu. Jadi seolah-olah masukan dari kita. Kan yang namanya kurikulum biasanya, contoh 2013 itu biasanya top down. Ya, jadi dari atas ke bawah, sosialisasi ke bawah. Kalau ini kan sekarang terbalik, bottom up. Jadi dari bawah ke atas, jadi minta masukan dulu. Pak Mulyono tuh tanya. Dia di sekolah penggerak itu susah kemarin. Hampir 1 tahun workshopnya.
Udah gitu tesnya juga luar biasa, harus kepala sekolah harus menguasai kompetensi kepala sekolahnya, 8 standar semua dikuasai. Itu tesnya ada 3, tes teoritis, materinya sangat sulit, yang kedua wawancara, dan yang ketiga simulasi. Workshopnya 1 tahun. Bayangkan, siang malam minggu diganggu, tanya kamu Yono sobat. Itu untuk menjadi sekolah penggerak. Ternyata saya simpulkan kamu itu sebenarnya nyari masukan dulu dari kita kamu, nyari masukan dari bawah. Nah sekarang dulu belum ada mereknya tuh, belum ada mereknya ya, belum ada nama kurikulumnya, masih namanya sekolah penggerak. Nah sekarang ujungnya baru namanya sekolah merdeka. Dulu kan orang bingung, sekolah merdeka, kurikulum merdeka, ini kita bebas berarti merdeka dong. Iya, itu masih nanya-nanya. Nah sekarang sudah ada yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kalau menurut saya produk dari kepala sekolah dan guru-guru, karena masukannya dari bawah itu. Nah sekarang makanya saya minta paradigma yang sebanyak 6 itu kuasai. Kita ngajar nggak boleh sama dengan yang dulu. Dulu ada guru tapi bukan di sini, jauh. Guru kadang-kadang ngerjain LKS duduk kipas-kipas. Gitu. Anak-anak kerjakan RKS halaman 1 sampai 10. Duduknya duduk. Udah selesai 2 jam, udah anak-anak selesai, keluar. Minggu depan datang lagi kamu. Bukan sini ya, saya ngomongnya. Pojokan. Minggu depan datang lagi. Anak-anak sekarang kita coba kerjakan RKS halaman 11. Pak, yang kemarin belum koreksi. Oke lah begitu, kita koreksi dulu. Udah koreksinya apa? Nomor 1 langsung jawab. 1A. 2B, 3C. Bagaimana anak mau pintar? Itu zaman dulu tuh, zaman saya jadi guru. Iya. Sekarang tidak bisa begitu. Kadang-kadang zaman dulu kita ceramah, tuh 2 jam pelajaran kita dianggapnya orang hebat. Kalau ngajar tanpa buku itu. Ceramah 2 jam. Anak mau ngerti, mau enggak, tidak terserah. Nah kebetulan disuruh pertanyaan, anak-anak silakan bertanya. Kalau pertanyaannya susah, itu kembali lagi pada anak. Anak-anak, ini pertanyaan teman kamu bagus. Siapa yang bisa bertanya? Yang bisa jawab. Ya Pak, 1, 2. Nah karena ini pertanyaannya sangat bagus, Bapak PR dulu ya. Padahal yang bisa jawab. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang jangan-jangan kita dites sama anak kita, padahal dia udah baca, udah lihat Google. Jawabannya udah ada di Google. Ditanya lagi ke gurunya, padahal tahu jawabannya. Kalau kita tidak bisa jawab, apa kata anak? Gurunya nggak ngerti lah, nggak paham lah, bodoh lah, macam-macam ini. Nah, makanya saya minta sekarang ini doayanya kita banyak belajar. Sekali itu tinggal 2 tahun lagi pensiun, nggak apa-apa, banyak yang belajar. Namanya ilmu kan nggak ada ruginya kan? Banyak yang belajar. Terus tadi ada literasi, kuatin bagaimana caranya literasi. Literasi ini kan bukan hanya baca buku saja, lagi namanya literasi digital. Bagaimana mencari informasi, mencari wawasan dari mana saja. Lalu ada produknya nanti. Kalau guru bahasa Indonesia bisa bikin puisi, bisa bikin cerpen, tuh. Guru matematika bisa menghasilkan produk yang lain. Guru IPA, artinya kalau kita sudah berliterasi, pasti kita punya produk. Anak-anaknya juga ngikutin produknya sama. Makanya sekarang kurikulum merdeka ini ada namanya project. Itu tujuannya itu. Jadi anak-anak hasil pembelajaran selama sekian bulan, selama 6 bulan, itu apa sih yang dihasilkan? Nah, oleh karena itu saya rasa sekarang sudah wayanya. Kenapa sih ujian nasional dihilangkan? Sekarang namanya asesmen nasional. Tujuan utamanya adalah literasinya yang lemah Indonesia itu. Makanya menurut PISA itu dari 61 kita urutan 60, hanya beda 1. Bayangkan, literasinya lemah, kualitasnya lemah. Makanya bagaimana pemerintah pusat ini menguatkan literasinya, maka dengan ujiannya diganti ujian nasional, maka namanya AN, asesmen nasional. Nah, tapi kalau anak-anak jarang membaca, literasinya lemah, jangan diharap tuh asesmen nasionalnya bagus. Kemarin baru dicoba tuh, hanya sampling aja. Di 17 bagus nggak? Ya 17 Pak. Nah, berarti kalau asesmen SMP 17 lemah, ada tanya guru-gurunya. Nanti ke depan kalau asesmen nasional SMP 17 jelek, maka guru-gurunya akan dibina, Bapak Ibu sekalian. Ibu ngomong ya, saya ngomong. Iya. Jadi akan dibina dengan baik itu dari BKPSDM, dengan dinas pendidikan. Kenapa lemah? Nah, gurunya mungkin pengetahuannya perlu disupport lagi, dicas lagi berat apa. Itu kan seperti itu nanti ke depan. Nah, makanya
kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana literasi, numerasi anak-anak kita ini maksimal nantinya. Itu dengan belajar, kita menggali ilmu, kita sampaikan pada anak kita. Nah, paradigmanya nih, kurikulum merdeka 6 tuh Bapak Ibu tahu semua tuh. Bagaimana harus inovasi, bagaimana anak supaya mandiri, anak kreatif, terus apalagi anak suka gotong royong, karena pada hilang tuh gotong royongnya. Anak udah sendiri-sendiri aja. Terus bagaimana beraneka global sekarang, aneka global, ditambah lagi ujung-ujungnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini kuasain tuh. Ya, sekarang memang eranya udah seperti itu. Nah, sehingga ngajarnya pun berbeda. Bagaimana anak-anak supaya dia mau mandiri. Lalu anak-anak bagaimana dia kreatif, dia mau bertanya, dia mau ngasih gagasan, dia ngasih masukan-masukan ketika Bapak Ibu memberikan materi pelajaran. Ini tugas kita sekarang. Kalau dulu mungkin kita nganggap anak yang paling pinter itu paling kita ingat, gampang ingatnya anak yang pinter sama anak yang paling bodoh. Tapi sekarang tidak bisa. Karena anak yang paling pinter belum tentu nasibnya ke depan juga pinter bagus. Karena rezeki jodoh umur Allah yang punya urusan. Anak yang bodoh kita anggap sekarang bisa saja suatu ketika jadi pemimpin nanti. Kita nggak tahu. Nah, makanya sekarang kita menganggap bahwa anak yang kita ajarkan itu adalah anak-anak kita. Kita anggap sama semuanya, bahwa ini dia membutuhkan ilmu semuanya. Bagaimana dia menemukan inovasi, kreatif dan lain sebagainya. Itu tugas kita nanti ke depan. Nah, jadi kalau kita kelas 36 memang berat dari dia, tapi ada aja guru malesannya. Pak, saya ngajar PPKN, Pak. Itu ngajar 2 jam. Kalau 24 jam kan berarti 12 kelas. Saya baru memperhatiin anak saya, Pak. Yang bagus itu di SMP swasta, SD swasta. Itu kelasnya idealnya tuh 15-20 orang. Di swasta ya. Ngawasinnya tuh gampang anak-anak. Enak kan ya? Tapi kalau kita di kanan tuh alasan guru-guru banyak itu. Kalau yang bagus tuh guru ketika anak di kelas, kita ngajar di kelas, itu anak yang tadinya pendiam, tau-tau dia cerita